Silakan B2 gimana? Betul deh. B2 mungkin bisa tadi mungkin dicek lagi ada mungkin presentasi seperti itu menambahkan 2 siklus itu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, setelah saya cari sih tidak ada Bu. Oh. Dapat dari mana tadi? Siapa namanya tadi yang bertanya? Kalau tidak salah tadi saya lihat di slide di prosedur kerja Ya, coba membuat cek dulu prosedur kerjanya, boleh. Kita diskusi Di apa? bagian apa sokretasi? pembuatan ekstrak dengan sokletasi. Boleh. Oh, aja nggak mandi? Kalau di sini sih aku lihatnya di jurnalku itu dibilang proses sokretasi dilakukan kurang lebih sampai rendemen simplisia tidak berwarna kurang lebih 4 kali sirkulasi. Bilangnya kayak gitu. Apa mungkin bisa minta tolong dilihatkan slide-nya? Baik, tunggu sebentar. Boleh saya ini ya komen begitu ya. Besok kalau presentasi, kalian penanyanya walaupun misalnya penanyanya tuh angkatan kalian gitu ya, kalau bisa berbicaranya itu dengan sopan gitu ya, karena kita masih ada ketimuran, dihindari tuh bahasa aku gitu ya, agar kalian membiasakan diri nanti pada saat tugas akhir. Nanti dosennya nanya, ini kenapa gitu ya, aku ini di jurnal ini aku, nah itu nggak boleh ya. Jadi dibiasakan nanti untuk misalkan untuk presentasi menggunakan bahasa yang baku ya. Itu aja sih komentar saya. Ya kita sama-sama belajar. Tidak ada yang terus saya artinya untuk biar kalian lebih baik gitu ya. Jadi dari diskusi ini kita belajar agar kita menjadi lebih baik sehingga nanti kalian pada saat nanti kalian untuk presentasi agar terbiasa menggunakan bahasa baku. Ya. Silakan mungkin di share screen dulu deh di bagian tadi prosedur yang mengatakan bahwa 2 kali siklus itu. Coba Bunda nih. Ya, ya. Untuk kelompok B2 yang di skema tadi. Yang di skema sebelah kanan itu kan ada dijelaskan hasil yang baik sama dengan kloroform ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Apakah sudah dipahami? Silakan mungkin kelompok B2. Izin menjawab, saya Wida dari kelompok B2. Ya. Jadi yang dimaksud untuk 2 kali sirkulasi itu bertujuan untuk agar kita mendapatkan hasil ekstrak yang lebih baik. Jadi ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi. Maksud dari sirkulasi tersebut itu satu siklus itu ditandai dengan bila larutan pada sifon penuh itu akan jatuh ke dalam labu dasar bulat, maka itu dihitung sebagai satu siklus. Jadi di sini kita menggunakan 2 kali sirkulasi tersebut agar mendapatkan hasil ekstrak dengan sokretasi yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Bisa berarti totalnya berapa sirkulasi ini? 2?
Iya Bu, ditambahkan sebanyak 2 kali lagi. Ya, totalnya jadinya berapa sirkulasi? Diperjelas lagi ke temennya. Jadi 4 sirkulasi Bu. Oh. Ini tadi Anda bilang dilakukan proses oksidasi kurang lebih sampai rendemen simplesnya tak berwarna, kurang lebih 4 kali sirkulasi. Terus di atasnya ada dikatakan ditambah sebanyak 2 kali sirkulasi. Kalian tuh menggunakan berapa sirkulasi kira-kira nih? Itu mungkin ditanyakan oleh teman Anda, bahwa kan tadi Anda menyatakan bahwa sampai tidak berwarna itu kan 4 kali sirkulasi. Apakah setelah 4 kali sirkulasi itu ditambahkan lagi dengan 2 kali sirkulasi, atau total setelah ditambahkan dengan 2 kali itu adalah 4? Paham maksud saya? Ya, karena kalian kan mengambil dari jurnal ya, wajar. Kalian artinya ada suatu ambiguitas di sini. Tapi it's okay, maksudnya sekarang kalau menurut kalian nih gimana gitu? Gimana? Berarti total sirkulasi yang akan dilakukan untuk soklet itu berapa kali sirkulasi? Izin menjawab Bu, jadi untuk di skema kami itu kami menggunakan kurang lebih 4 kali sirkulasi. Berarti 4 kali itu adalah sudah dengan menambahkan 2 sirkulasi. Ya, Berarti Bu. artinya 2 sirkulasi itu udah nggak berwarna ya? Oke. Lakukan kurang lebih sampai rendemen tak berwarna, itu 4 kali sirkulasi. Ya, oke lah. Karena kan ini kalian ngambil jurnal ya? Untuk kelompok B2 ngambilnya di jurnal ya? Halo? Atau dari buku petunjuk? Dari Bu. Permisi Bu, Ya. skemanya kami mengambil dari buku panduan. Nah, terus dapatnya itu tadi 2 kali sirkulasi tadi, yang tambahan 2 sirkulasi itu dari panduan? Apa kalian menambahkan sendiri? Yang tadi yang ditanyakan oleh teman Anda itu loh. Bahwa etanol 96% kloroform itu akan menghasilkan rendemen yang lebih baik bila ditambahkan 2 sirkulasi. Ya, permisi Bu. Yang pertanyaan dari teman kami itu juga dari buku panduan nih Bu. Bisa di-share panduannya, Dek? Mohon ditunggu sebentar Bu. Ya. Oh, baterainya udah mau habis. Baterainya sudah mau habis. Kakak, ini bajunya kok gelandungan gini? Aduh. Terima kasih. Solutasi hasil yang baik
kloroform. Makanya terus adik tadi bertanya ya, nanti bahwa mungkin bertanya ke saya ya jadinya ya. Solventasi hasil yang baik adalah kloroform 16% andrographolit, etanol 16,8%. Oke. FHI, Farmakopeia Indonesia etanol 70%. Oke. Ditimbang 10 gram dan kertas saring, proses dilakukan kurang lebih sampai rendaman 11 tidak berwarna, kurang lebih 4 kali sirkulasi. Oke, baik. Jadi gini ya, ini mungkin diambil dari penelitian dari jurnal, lalu disadurlah masuk ke dalam pedoman, begitu ya. Yang mana kita tidak bisa menentukan bahwa 4 kali siklus. Jadi artinya untuk semua proses sokletasi atau suatu proses ekstraksi itu tidak harus 4 kali siklus, gitu ya. Tidak harus 4 kali sirkulasi pasti akan tidak berwarna. Belum tentu, gitu. Kadang ada sampai 25 siklus baru bisa dikatakan tidak berwarna. Tergantung dari jumlah rendemen yang digunakan. Kok rendemen? Tergantung dari jumlah simplesia yang digunakan. Tergantung dari berapa pelarut yang ditambahkan, begitu. Sehingga biasanya akan ada itu, kalau misalkan simplesianya sekian dengan pelarut sekian, maka dia akan menghasilkan sirkulasi. Maka dia akan sampai mungkin di sini hasil yang baik itu hasil yang baik itu ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi. Nah, dari 4 sirkulasi tidak berwarna itu mungkin ditambahkan dibiarkan lagi dia ditambahkan lagi menjadi, kalau menurut saya ya, ditambahkan lagi sebanyak 2 siklus. Sebanyak 2 siklus sehingga dia mendapatkanlah untuk yang pelarut menggunakan kloroform itu 16,6% rendemen andrographolit, sedangkan kalau menggunakan etanol itu adalah rendemennya 16,8. Jadi dia kan menimbang itu, habis itu proses sokletasinya kan dilakukan kurang lebih sampai rendemen simplesia tidak berwarna. Yaitu 4 kali siklus dia nggak berwarna nih. Dia menambahkan lagi nih 2 siklus. Gitu. Menambahkan lagi 2 siklus untuk mendapatkan hasil yang baik. Tuh. Begitu kira-kira ya. Terus tadi rekristalisasi itu adalah proses pemurnian. Mungkin saja pada saat ekstraksi itu ada zat pengotor yang mungkin terikutkan dalam pelarutnya tadi. Sehingga dilakukanlah suatu proses pemurnian. Pemurnian tadi berturut-turut menggunakan enheksan. Nah, ini ada nih enheksan, etil asetat, air panas. Ya, tujuannya apa nih? Enheksan itu pertama-tama enheksan nih adalah kalau ada senyawa-senyawa yang pengotor yang sifatnya adalah nonpolar, maka harapannya itu akan menuju ke enheksan. Ya, lalu kita saring. Ya, yang terlarut dalam enheksan kita biarkan, artinya kita tidak ambil lagi. Jadi artinya bahwa pengotor-pengotor yang sifatnya sama dengan enheksan akan terikutkan dengan enheksan. Itu sehingga dia akan lebih murni lagi. Lalu setelah itu nanti sisa ampas yang tadi tidak terlarutkan dalam enheksan dilarutkan lagi dengan etil asetat. Etil asetat itu sifatnya adalah semipolar. Enheksan dia nonpolar. Gitu. Setelah itu nanti baru terus nanti dia ditambahkan dengan air panas gitu. Jadi nanti harapannya pengotor-pengotor yang nggak larut dalam air panas gitu ya akan disaring, tertahan di ampas, tertahan di saringan. Yang diambil adalah filtratnya saja. Itu kira-kira yang namanya proses rekristalisasi. Sehingga nanti harapannya nanti setelah itu nanti baru berupa filtrat. Filtratnya ini nanti diuapkan. Ya, diuapkan, didinginkan, dia menjadi kristal gitu. Harapannya seperti itu. Diambil kristalnya. Ester diuapkan kembali sampai kental, kemudian ditambahkan etanol Dilakukan metal sedikit, kemudian dipanaskan pada suhu 78 derajat sampai larut. Larutannya itu disaring panas-panas, filtratnya itu didinginkan perlahan-lahan sehingga nanti akan bisa menghasilkan yang namanya kristal gitu. Kristalnya itu terpisah dari filtratnya gitu. Dicuci dengan enheksan dan etil asetat hingga bening.
larutan. Nah, ini mengambilnya di jurnal ini Nugroho et al. Nah, ini dosen saya nih, Agung Hendro Nugroho, profesor dari dari UGM. Larutan disaring panas, filtrat yang terbentuk direkristalisasi hingga diperoleh kristal andrografolit murni. Oh, jadi dia kalau tadi dia dicucinya itu dengan eneksan etalase air panas kan gitu ya, hingga pelarut-pelarut tersebut menjadi bening. Jadi caranya lah ekstrak tadi diuapkan, ekstrak tadi yang dari sokletasi dan juga dari dari maserasi tadi dilarutkan dulu nih dengan pelarut yang sesuai, yaitu menggunakan etal 70% kalau di sini ya. Lalu setelah itu ekstrak tadi dilarutkan, kok ini lucu ya. Ekstrak diuapkan kembali sampai kental, kemudian tambahkan etal 70% cukupnya. Ekstrak terpurifikasi dilarutkan dengan metanol sedikit demi sedikit, kemudian dipanaskan. Oh, oke. Jadi ditambahkan dengan 70% cukupnya, lalu ditambahkan lagi dengan metanol, ya lucu ya. Metanol sedikit demi sedikit, kemudian dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius sampai larut. Larutan disaring panas-panas, filtratnya itu didinginkan perlahan, lalu kristal yang terbentuk itu dipisahkan, dicuci dengan eneksan. Dicuci dengan eneksan itu artinya nanti kristal yang tadi diaduk dengan eneksan tadi disaring lagi. Kristalnya kita ambil, yang terlarut dalam eneksan dihilangkan. Ya, eneksannya udah ditinggalkan. Habis itu dicuci lagi dengan menggunakan etil asetat. Ya, yang terlarut dengan etil asetat dihilangkan dia. Kita ambil adalah ampasnya yang disaringannya itu. Nanti baru terus dilarutkan dengan air panas tadi. Ya, dicuci dengan air yang nggak bening. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah rekristalisasi itu adalah prinsip pemurnian. Pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutan dari suhu panas dan dengan suhu dingin. Aduh, udah 3 jam ya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Karena sudah jam setengah berapa ini ya? Sudah jam setengah 8 ya, udah 3 jam kita. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saya boleh ada mungkin pertanyaan yang lain bisa ditampung di kolom chat, nanti bisa diskusi dengan kakak asdosnya ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saya end meeting hari ini ya. Terima kasih. Semangat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan sama. Mohon maaf juga bila ada salah kata dari saya yang mungkin tidak sesuai ataupun tidak berkenan dari kalian. Jadi mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Bu. Hari Rayanya iya oke, terima kasih diingatkan saya buat Banten ya. Oke, Selamat terima Hari kasih Raya dengan Kuningan, Bu. Iya, masih minggu depan. Makasih ya. Terus suksema, sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan.